Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang doa malaikat pemikul arash. Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmata wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguh ilmu dan kasih sayangmu meluasi segala sesuatu. Allah mengatakan bahwa malaikat pemikul arash mengatakan, ya Allah, sesungguhnya ilmu dan kasih sayangmu meluasi segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang berilmu hendaklah menyertai keilmuannya dengan kasih sayang. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang mempunyai ilmu tapi dia tidak memiliki kasih sayang, seringkali lisannya tajam terhadap manusia, seringkali perbuatannya arogan, sehingga akhirnya menyebabkan hancurnya sebuah dakwah, rusaknya sebuah dakwah. Tapi ketika ilmu itu disertai dengan kasih sayang, dia berusaha untuk meletakkan ilmu pada tempatnya, dan ia pun juga mengiringi ilmu dengan kasih sayang kepada manusia, maka ia pun berusaha untuk memberikan hidayah kepada manusia. Dia berusaha, tujuan dia yang terpenting adalah memberikan hidayah dan bukan memvonis manusia. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan ilmu, tapi Allah juga mensifati dirinya dengan kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya sangat luas sekali. Akan tetapi ilmu Allah yang sangat luas itu disertai dengan kasih sayang Allah yang sangat luas pula. Oleh karena itu, ya akhi, a'azzakumullah, semakin dalam ilmu, hendaklah ia semakin dalam kasih sayangnya kepada makhluk, kepada manusia. Rasulullah SAW orang yang paling berilmu. Beliau pun orang yang paling sayang kepada umatnya. Allah menyebutkan dan mensifati Rasulullah sebagai orang yang sangat sayang kepada umatnya. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri kamu yang merasa berat terhadap apa yang menimpa kamu, yang begitu semangat memberikan hidayah kepada kamu dan kepada kaum mukminin, raufur rahim, yaitu lembut dan penuh kasih sayang. Itulah Rasulullah SAW. Maka demikian pula kita, semakin kita menuntut ilmu, semakin kita pun mempunyai jiwa kasih sayang kepada manusia. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Ahlus sunnati a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum lil khalqi. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang yang paling tahu kebenaran dan yang paling sayang kepada manusia. Ketika ilmu tidak disertai dengan kasih sayang, seringkali seseorang membantu syaitan untuk menyesatkan manusia. Padahal disebutkan dalam hadis yang hasan, Rasulullah SAW bersabda, la takunu a'wanan lisyaitan ala akhika. Jangan kamu menjadi pembantu-pembantu syaitan untuk menyesatkan saudaramu, untuk mencelakakan saudaramu. Kita punya ilmu, lalu kita kemudian begitu semangatnya menggebu, kita pun mengingkari seseorang, tapi tata cara pengingkarannya tidak dengan kasih sayang. Akibatnya apa ya akhi? Akibatnya orang yang diingkari barangkali lebih lari daripada kebenaran. Orang yang kita ingkari rupanya malah semakin lari dari kebenaran akibat kurangnya kasih sayang di hati kita dalam tata cara mengingkari perbuatannya tersebut. Seringkali kita tidak sadar ketika kita cemburu dalam agama ini, ketika kita marah dalam agama ini, walaupun itu sesuatu yang baik dan bagus,
Tapi ketika kita kekurangan kasih sayang, kita malah jatuh kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan adanya dua orang, kata Rasulullah, yang dahulu mereka berteman. Yang satunya orang yang banyak berbuat ketaatan, orang yang saleh. Yang kedua ternyata ia suka berbuat maksiat. Suatu ketika orang yang soleh ini mendapatkan temannya sedang berbuat maksiat. Maka orang soleh ini menasihatinya. Kemudian di kali yang lainnya, orang soleh ini mendapatkan temannya kembali berbuat maksiat. Kembali ia pun menasihatinya. Sementara temannya berkata, ada apa urusan kamu dengan aku? Yang ketiga kalinya, orang soleh ini menemukan temannya kembali berbuat maksiat. Maka marahlah orang soleh ini. Apa kata orang soleh ini? Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosamu. Subhanallah, ikhwatul Islam a'azakumullah. Orang ini bersumpah, saking marahnya dia kepada orang yang teman yang berbuat maksiat itu. Padahal mungkin marahnya karena Allah, marahnya karena dalam rangka mengingkari. Tapi ucapannya malah mendatangkan kemurkaan Allah. Ia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Akhirnya Allah berfirman, Man dzalladzi yata'alla 'alayya anni la aghfiru li fulan, kata Allah. Siapakah orang itu yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Allah berfirman kepada malaikatnya, Ishhadu, saksikan bahwa aku telah mengampuni dosa si fulan dan aku telah membatalkan amalan si fulan. La haula wala quwata illa billah. Inilah ya akhi fenomena seseorang yang berilmu namun kehilangan kasih sayang kepada manusia. Inilah fenomena ya akhwat Islam ketika seseorang rajin menuntut ilmu namun ia tidak ada rasa kasih sayang kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Ghafir ayat 7 tadi mengenai doa malaikat pemikul arasy. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan kasih sayangmu meluasi segala sesuatu. Artinya hendaknya ilmu selalu disertai dengan kasih sayang. Sehingga pada waktu itu ilmu ya lebih bermanfaat untuk manusia. Dan manusia pun menjadi senang untuk mendapatkan ilmu dengan kasih sayang kita dalam tata cara penyampaian dan yang lainnya. Barangkali ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berilmu dan mempunyai sifat rahmah, yang kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun mendapatkan kasih sayang yang sebagaimana sabda Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi ini, niscaya akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.